semuanya, saya Valentina Fiorena Sitanggang dari Universitas Negeri Surabaya, program studi akuntansi. Saya Marta Angel Salsabila dari Universitas Negeri Surabaya, Prodi S1 Akuntansi. Kali ini kita akan membahas mengenai proses penyusunan anggaran tenaga kerja langsung statis. Anggaran tenaga kerja langsung statis itu apa sih? Nah, jadi anggaran tenaga kerja langsung statis adalah perencanaan atau pengalokasian sumber daya untuk kebutuhan tenaga kerja berdasarkan tingkat aktivitas atau volume produksi tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam pendekatan ini, anggaran tidak berubah atau disesuaikan meskipun ada fluktuasi dalam volume pekerjaan atau output. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, statis adalah keadaan diam, tetap, tidak bergerak, tidak aktif, ataupun tidak berubah keadaannya. Kenapa bisa disebut statis? Karena anggaran tenaga kerja ini tidak fleksibel dan dibuat hanya untuk kondisi tetap tanpa mempertimbangkan perubahan situasi di lapangan. Makanya, kalau produksi naik atau turun, anggaran ini bisa bikin masalah, seperti kurang efisien jika produksi turun dan beban kerja akan berat jika produksi naik, karena tidak ada tambahan tenaga ataupun anggaran. Ini kayak kamu bikin rencana belanja bulanan dengan asumsi pengeluaran tetap. Misalnya, 1 juta rupiah untuk makanan tiap bulan tanpa peduli ada acara makan bareng atau harga bahan makanan naik. Rencana dibuat berdasarkan kondisi fix, alias nggak peduli kondisi berubah. Kalau kerjaan tiba-tiba banyak, tenaga kerjanya akan tetap segitu, nggak berubah. Kalau kerjaan kurang, ya tenaga kerjanya akan tetap sama aja. Ini cocok kalau kamu yakin banget situasinya bakal stabil. Tapi kalau ada perubahan besar, ya siap-siap keteteran. Sekarang bayangin, kamu punya usaha bikin kaos. Kamu anggarkan biaya buat 5 karyawan yang digaji total 10 juta rupiah per bulan karena target produksimu 1000 kaos per bulan. Kalau ternyata pesanan naik jadi 1.500 kaos, ya karyawanmu bakal tetap kerja keras tanpa tambahan anggaran, mungkin lembur tanpa bayaran ekstra. Sebaliknya, kalau pesanan turun jadi 800 kaos, karyawanmu bakal tetap digaji 10 juta rupiah meskipun kerjaannya bakal lebih sedikit. Ciri-ciri anggaran tenaga kerja langsung statis adalah: pertama, tidak fleksibel karena anggaran ini tidak menyesuaikan diri dengan perubahan tingkat produksi atau aktivitas. Kedua, berbasis target atau kapasitas produksi yang telah diproyeksikan sebelumnya. Ketiga, cocok untuk operasi stabil di mana tingkat produksi tidak mengalami banyak perubahan. Dan yang terakhir, mudah disusun karena sifatnya tetap sehingga lebih sederhana untuk dirancang dibandingkan dengan anggaran fleksibel yang memerlukan penyesuaian jika ada kondisi produksi yang berubah. Terus, apa aja sih kelebihan dan kekurangan anggaran ini? Kelebihannya anggaran tenaga kerja statis itu mudah dibuat dan diimplementasikan karena tidak memerlukan banyak asumsi tentang perubahan volume produksi, dan tidak memerlukan pembaruan data atau perhitungan ulang jika ada perubahan aktivitas. Lalu untuk kekurangannya, anggaran ini tidak mencerminkan kebutuhan aktual jika volume produksi berubah, dan jika dalam kondisi yang dinamis, anggaran ini dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara alokasi anggaran dengan kenyataan operasional. Lalu bagaimana penyusunan anggaran tenaga kerja langsung statis? Proses penyusunan anggaran tenaga kerja langsung statis itu sebenarnya cukup simpel teman-teman, karena anggarannya ini dibuat berdasarkan satu tingkat aktivitas atau target produksi yang tetap. Yuk, kita bahas langkah-langkahnya secara sederhana. Sebelum memulai, mari cari tahu apa saja komponen biaya tenaga kerja langsung. Yang pertama, jam tenaga kerja langsung. Ini merupakan estimasi waktu yang diperlukan untuk membuat satu unit produk tertentu. Dan ada tarif upah standar tenaga kerja langsung, adalah tarif per jam yang digunakan untuk menghitung biaya tenaga kerja langsung. Rumus sederhana menghitung biaya tenaga kerja langsung standar per unit yaitu jam tenaga kerja langsung dikalikan dengan tarif upah tenaga kerja langsung. Sekarang, mari kita bahas langkah-langkahnya secara sederhana. Pertama-tama,
Pikirkan berapa banyak barang atau jasa yang ingin kamu hasilkan selama periode tertentu. Ini penting banget karena anggaran tenaga kerja langsung dihitung berdasarkan volume produksi. Langkah yang kedua, cari tahu waktu kerja yang dibutuhkan untuk membuat satu unit produk. Misal, waktu standar untuk satu unit produk sambal adalah 0,1 jam. Dan tarif upah standar kerja langsung ditentukan per jam sebesar Rp1.000. Dengan demikian, biaya tenaga kerja langsung standar per unit produk adalah 0,1 jam dikalikan dengan Rp1.000 sama dengan Rp100. Untuk menyusun jam kerja standar tenaga kerja langsung terpakai, diperlukan data anggaran produk dan jam standar tenaga kerja langsung. Misalkan, anggaran produk jadi dari perusahaan sambal selama tahun 2025 sebagai berikut. Pada triwulan pertama, sambal pedas menghasilkan 21 botol, triwulan kedua 22 botol, triwulan ketiga 23 botol, dan triwulan keempat 22 botol. Maka, produk sambal pedasnya dalam setahun mencapai 88 botol. Begitu juga seterusnya untuk sambal ekstra pedas dan sambal pedas manis. Jika ditotal, pada triwulan pertama terdapat 43 botol sambal, pada triwulan kedua 44 botol sambal, triwulan ketiga 49 botol sambal, dan pada triwulan keempat terdapat 44 botol sambal. Jika dijumlahkan semua, maka ketemulah 180 botol produk sambal. Jadi, di sini kita akan menghitung jam kerja standar tenaga kerja langsung terpakai di tiap triwulan tahun 2025. Untuk rumus mencari JKST adalah P dikali JSTKL yang sebesar 0,1 jam. Lalu, kita akan menghitung biaya tenaga kerja langsung standar per unit produk di tiap triwulan tahun 2025. Pada triwulan pertama, BTK LSP untuk produk sambal pedas adalah sebesar Rp21.000 per jam dari Rp1.000 dikalikan 21 botol. Kita aplikasikan rumus ini ke semua produk dan triwulan, sehingga total keseluruhan BTK LSP dalam setahun adalah Rp161.000. Penting untuk diingat, karena ini adalah anggaran statis, semua perhitungan didasarkan pada asumsi target produksi tetap. Kalau nanti volume produksi berubah, anggaran ini tidak akan disesuaikan. Jadi perusahaan harus siap menghadapi resiko kelebihan atau kekurangan anggaran. Sekian pembahasan materi dari kami. Semoga bermanfaat.